Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 18720500006. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1. Untuk memenuhi proyek mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STPMPD, saya akan menjelaskan materi yang saya presentasikan di jadwal kemarin. Oke. Baik, di sini ada pengertian dan perencanaan portofolio. Asesmen portofolio merupakan bentuk evaluasi kinerja yang paling populer. Portofolio biasanya berbentuk file atau folder yang berisi koleksi hasil karya peserta didik. Asesmen sendiri memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Tujuan asesmen di sini yang pertama itu ada mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengerjaan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada stakeholders. Yang kelima, sebagai dasar umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada pengertian portofolio dalam bahasa Indonesia. Digunakan istilah portofolio. Portofolio dapat diartikan sebagai wujud benda fisik sebagai suatu proses sosial, pedagogis maupun sebagai adjektif. Sebagai suatu proses sosial pedagogis, portofolio adalah collection of experiment yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Adapun sebagai suatu adjektif, portofolio seringkali disandingkan dengan konsep lain, diantaranya dengan konsep pembelajaran, maka dikenal istilah pembelajaran berbasis portofolio. Jika disandingkan dengan konsep penilaian, dikenal istilah berbasis portofolio. Hal senada dikemukakan oleh Supratna dan Hatta bahwa portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan hasil belajar atau karya peserta didik yang menunjukkan usaha, perkembangan, prestasi belajar peserta didik dari waktu ke waktu dan dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain. Nah, selanjutnya pengertian asesmen portofolio. Asesmen portofolio adalah suatu prosedur pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan kemampuan siswa melalui portofolionya, di mana pengumpulan informasi tersebut dilakukan secara formal dengan menggunakan kriteria tertentu untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap status siswa. Dalam suatu portofolio terdapat paling sedikit tujuan elemen pokoknya, yaitu ada poin pertamanya adanya tujuan yang jelas dan dapat mencangkup lebih dari satu ranah. Yang kedua, kualitas hasil atau outcome. Yang ketiga yaitu bukti-bukti otentik yang mencerminkan dunia nyata dan bersifat multisumber. Yang keempat, kerjasama siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Yang kelima, ada penilaian yang integratif dan dinamis karena mencangkup multidimensi. Yang keenam, adanya kepemilikan melalui refleksi diri dan evaluasi diri. Yang ketujuh, ada perpaduan asesmen dengan pembelajaran. Selanjutnya ada tahapan dalam melaksanakan asesmen portofolio, yaitu yang pertama ada tahapan perencanaan dan perorganisasian, yang kedua ada implementasi, dan yang ketiga yaitu ada hasil. Selanjutnya di sini ada keunggulan asesmen portofolio. Pertama yaitu ada portofolio ini memberikan informasi yang sangat penting di dalam menilai mutu pendidikan dan mutu peserta didik. Yang kedua yaitu ada karena terfokus pada hasil pembelajaran, portofolio dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu ada sasaran asesmen portofolio adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir kompleks, pemahamannya yang mendalam dan penerapan pengetahuannya. Bukan sebaliknya, pengetahuan dan keterampilan terbatas, seperti mengingat konsep. Yang keempat itu ada karena portofolio menawarkan kepada siswa bagaimana cara mendemonstrasikan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka dapat, yang dapat mereka kerjakan. Maka peserta didik didorong menjadi pembelajaran reflektif yang bertanggung jawab atas
pertumbuhan dan perkembangannya sendiri. Yang kelima yaitu di sini ada portofolio, memberikan kesempatan kepada guru untuk memahami apa yang dipelajari oleh peserta didiknya, sehingga para pendidik dapat merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Menurut Moskal dan Ladies tahun 2000 dalam Prabawani tahun 2017, sini ada langkah-langkah persiapan menggunakan penilaian portofolio, terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu yang pertama ada merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dinilai dengan menggunakan portofolio. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru menjadi acuan untuk menentukan kriteria penilaian dan pelaksanaan penilaian portofolio. Selanjutnya yang kedua yaitu ada menjelaskan kepada peserta didik apa yang akan dilakukan dalam penilaian portofolio, yaitu penjelasan kepada peserta didik disampaikan sebelum pelaksanaan penilaian portofolio. Peserta didik dapat mempersiapkan alat, bahan, dan langkah yang diperlukan dengan optimal. Nah, yang ketiga yaitu ada menjelaskan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian portofolio. Selanjutnya, kriteria penilaian yaitu disampaikan dalam bentuk rubrik atau mempermudah peserta didik memahami kriteria penilaian portofolio. Hal ini juga mendukung penilaian otentik dan subjektif. Di sini ada pelaksanaan portofolio, yaitu menurut Sani dalam Prabawani tahun 2017 pada tahap pelaksanaan, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada memotivasi peserta didik agar berusaha maksimal dalam melaksanakan kegiatan. Peserta didik dalam pengawasan guru cenderung menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab akan karyanya. Hal ini akan mempermudah guru memberikan motivasi sebagai peserta didik. Nah, di sini ada poin keduanya, yaitu menyelesaikan semua karya dalam batas waktu yang telah disepakati. Tahap ini penting dilakukan agar tahap penilaian juga dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Guru perlu membuat aturan awal sebelum membuat asesmen portofolio dilakukan. Aturan awal dibuat berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik mengenai hal, cara, bahan, batas waktu pengerjaan harus selesai. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu memberikan umpan balik. Umpan balik berupa apresiasi dan kritik dapat meningkatkan kemampuan siswa. Selanjutnya poin keempat, memamerkan portofolio siswa. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan portofolio siswa dapat melihat karya siswa agar siswa juga merasa bangga akan hasil karyanya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.